bagi yang pemula atau sebelumnya nggak pernah ngedit di Corel Draw atau yang nggak pernah pakai Corel Draw, nah di sini gua mau kasih tutorial basic pakai Corel Draw. So, klik lagi bersama Braxton Edit. Video kali ini gua mau kasih tutorial cara membuat mungkin buat tugas kuliah kalian ya, bagi yang jurusan DKV ya. Sekalian nih layout buat tugas tipografi kalian nih. Ini adalah tampilan awal dari Corel Draw teman-teman semua ya. Untuk memulai project kita kali ini, kita tekan new document. Nah, di sini kalian tekan new document dan di sini kalian pilih size-nya. Misalnya buat poster itu A3 ya. Terus tekan OK. Nah, di sini telah masuk ke halaman kerja dari Corel Draw. Langkah awalnya adalah kalian siapkan dulu persegi. Kalian bisa pilih di sini ya. Di sini ada beberapa toolsnya dan kalian bisa pilih yang kotak ini ya. Terus kalian paskan ke titik garis ini guys. Terus kalian tekan, tahan ke bawah, geser sampai ke bawah guys. Setelah kotaknya jadi, kita tekan P supaya posisi dari kotak ini itu pas di tengah. Contohnya gini ya. Misalkan kita buat kotaknya itu samping gini ya. Jadi kan nggak pas ke tengah ini ya. Jadi kita tekan dulu kotaknya, terus kita tekan P di keyboard dan objeknya kembali ke posisi tengah guys ya. Selanjutnya adalah kita pilih dulu tools ini ya. Ini ya. Text tool ya, seperti ini. Terus kalian tekan di sini aja. Eras mungkin ya, eras coba eras. Kita besarkan, mungkin huruf gede ya. Nah, di sini sudah ada tulisan eras teman-teman semua. Dan cara menukar fontnya gimana? Sesuai dengan namanya eras ya. Kita cari font eras di sini. Nah, kalau yang nggak ada font eras bisa kalian download dulu atau pakai font yang udah ada di Corel ini guys ya. Kalian bisa cari sesuai selera. Di sini ada banyak, kalian bisa pilih aja. Nah, kurang lebih eras ini begini ya fontnya. Terus ini kan masih basic, terlalu basic, sederhana dan tidak menarik ya. Kita buat lebih menarik lagi, kita tambahkan sedikit detail ya teman-teman semua. Ini kita tekan di tengah, terus kita enter agar dia itu pindah ke bawah ya. Ini basic sekali. Terus kalian pilih seperti ini guys, tools yang seperti ini ya. Terus ini gunanya untuk memberi jarak antar font atau gambar yang kalian buat ya. Contohnya seperti ini. Ini untuk melebarkannya ya. Oke, ini untuk melebarkan. Mungkin kita dempetkan dia, terus kita rapatkan dia. Nah, seperti ini. Jadi kesannya itu lebih unik lagi dan nggak biasa gitu ya. Setelah kita selesai melakukan sesuatu ya di Corel ini, pastikan kembalilah ke panah ya. Kita sebutnya ini panah aja. Supaya nanti andaikan kita masih di posisi tools text ya, kita mau geser ini ntar dia bisa kehancur gitu ya. Jadi kerjaan kita nanti nggak bagus. Kita bisa Ctrl Z untuk kembali. Nah, pastikan setelah kerja apapun itu, mau kita setelah bikin petak-petak atau lingkaran ya, kita kembali lagi ke panah ini guys. Kita blok untuk kita hapus. Nah, ini telah selesai. Kita besarkan. Oke, kurang lebih gini ya. And then seperti ini. Nah, telah selesai langkah satu kita, gampang banget ya, basic sekali. Kita tutorial lagi caranya. Pertama, misalkan 4 huruf ya, 4 huruf. Misalkan A, B, C, D. Oke, kita besarkan. Kita tukar deh untuk jenis fontnya ya. Ingat, setelah kita melakukan apapun itu, entah itu mengetik atau membuat lingkaran, petak atau apapun itu, kita kembali lagi ke panah ya guys ya. Terus kita pilih font di sini. Kita pilih Bison mungkin ya. Nah, ini Bison. Oke, Bison. Terus kita pilih ini.
Ini opsional. Kalian bisa pakai atau enggak, terserah. Oh, maaf. Kita ulangi lagi ya. Kembali ke A. Kita enter untuk memberi dia jarak ke bawah gitu ya. Terus kita rapatkan dia menggunakan tools ini ya. Kita geser dia ke atas, langsung geser aja teman-teman semua. Dan ini kan B dan D-nya kurang rapi ya, nggak lurus gitu. Jadi kita geser D-nya sampai dia hitam di bagian titiknya ini. Kita geser sampai dia sejajar dengan B-nya. Ya karena ini contoh ya, nggak perlu sejajar juga ya. Nah nanti kalian bisa sesuaikan sesuai selera kalian ya. Nah begini, jadi tampilannya itu beda ya. Oke, kita hapus. Nah langkah pertama sudah selesai. Lanjut kita beri sedikit detail lagi ya, karena ini adalah tipografi. Jadi Eras, mungkin kita mau memberi pengertian dari font Eras ini ya. Nah di sini saya sudah punya kopiannya. Kalian bisa cari juga di Google pengertian dari font Eras atau font Bison mungkin. Setelah kalian copy dari Google atau dari ChatGPT mungkin ya, kalian cari lagi tools, text tools, terus kalian tekan sini, klik 2 atau klik kanan, terus paste. Nah setelah kita ambil tadi teks dari Google ya, pengertian dari teks Eras, di sini sudah ada ya teksnya, pengertian dari Eras box. Dan di sini saya mau atur layoutnya dulu guys, mungkin di sini ya. Nah di sini saya juga udah nyiapin huruf A sampai Z ya. Nah di sini nanti kita setting lagi, kita tukar lagi jenis fontnya dengan Eras box. Jadi sesuai dengan font tipografi kita ya. Nah di sini ukurannya kita sesuaikan lagi. Terus kita atur mungkin di sini ya. Untuk poster yang perlu kita perhatikan di sini teman-teman adalah marginnya ya, di sini. Jadi antara ini itu harus sama guys ya. Jadi itu nilai penting juga untuk sebuah poster ya, agar terlihat rapi gitu. Atau kita di Corel ini bisa kita kasih ini ya, kita pergi ke atas ini, terus kita tahan, klik tahan, terus kalian atur gini guys. Nah ini gunanya untuk sebagai garis bantu aja ya. Nah setelah ini rapi ya, pastikan kiri kanannya rapi. Kalau di bagian bawah nggak perlu diperhatikan dulu ya, karena kita fokus bagian tepinya dulu. Nah setelah selesai, kita delete lagi garis tadi, terus kita beri nama fontnya di sini ya. Ini nama fontnya Eras box teman-teman semua. Terus kita kembali lagi panah ya. Kita pilih Eras box di sini. Terus kita kecilkan. Kita taruh di bagian atas ini guys. Oke. Nah, setelah selesai, selanjutnya bagian bawah dari pengertian Eras box ini terlalu kosong ya. Jadi kita kita tambah sedikit angka di sini ya. 1 sampai 10 guys. Oke. Dan kita kembali lagi ke panah. Kita cari Eras box. Nah. Oke, dan kita taruh di bagian bawah ini ya. Nah, barulah kita lihat marginnya lagi guys. Jadi dia harus sejajar dengan alfabetnya. Kita ambil lagi garis bantunya, kita paskan lagi dia. Oke. Setelah itu kita hapus. Nah, karena ini kiri kanan dan bawahnya kurang sama ya, jadi kita blok dulu. Caranya kita tahan, klik tahan, kita blok semua objek yang mau kita blok, yang mau kita geser. Terlebih dahulu kita group dulu ya. Bisa langsung di keyboard Ctrl G atau bisa kita blok dulu, klik kanan, group objek. Nah, jadi dia sudah ke grup di sini ya. Jadi kalau di grup ini dia nggak bisa-bisa lagi satu-satu guys. Jadi udah ke grup semuanya ya.
Nah, setelah rapi ya. Ini kalian bisa lihat kiri kanan atas bawahnya marginnya itu sudah sama. Nah, ini poster kita sebenarnya udah selesai, tapi masih terlihat polos dan kurang menarik ya. Jadi kita tambahkan sedikit lagi kesan yang lebih bagus ya. Kita caranya gampang. Yang pertama, kita telah menyiapkan terlebih dahulu. Kalian bisa cari di Pinterest, ketik background. Nah, di situ banyak sekali background yang bisa kalian pilih nantinya sesuai selera kalian. Dan sini gue udah menyiapkan beberapa background yang mau gue pakai ya buat poster tipografi. Nah, di sini kita ambil contoh ini ya, terus kita import, tekan aja. Nah, ini bisa dikecilkan dulu. Oke. Nah, teman-teman di sini tuh ya. Ini kita bisa balikkan dia karena yang mau diambil itu bagian bawahnya ini guys ya. Kita balikkan, tekan ini tuh. Nah, cara memasukkan background ini ke dalam hurufnya gampang sekali guys ya. Caranya kalian tekan objek background yang telah kalian pilih tadi, terus klik kanan, terus power clip inside, terus kalian arahkan panahnya ke dalam font yang mau kalian isi dari background ini. Kalian tekan aja tuh, dia langsung masuk. Jadi kesannya itu nggak polos lagi ya. Terus cara mengaturnya gimana? Kalian bisa pilih ini pojok paling kiri, dan kalian bisa atur bagaimana ya, sesuai selera ya. Nah tuh contohnya begini ya. Oke. Terus kalau sudah selesai, tekan centang di sini bagian bawahnya dan selesai guys. Nah, ini sesuai selera, kalian mau bisa pakai begini atau enggak terserah. Atau cara yang keduanya gini guys, kita cara mengeluarkannya dulu ya. Cara mengeluarkannya sama, klik kanan, terus extract contents. Nah, dia akan keluar lagi seperti tadi. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang kedua itu kita pilih lagi objek persegi ya. Terus kita pilih dari atas, kita geser ke bawah, tahan. Kita paskan dia. Terus background ini kita pindahkan dia ke bagian ke bawah sini ya. Ke bawah sini, terus kita masukkan dia ke dalam ini. Nah, ini kan masih ada putih-putihnya ya. Kita atur. Sini kita atur ukurannya guys. Terus kalau sudah kita centang. Nah, ini kan gelap. Fontnya ini hitam, jadi kita tukar warna fontnya ini dengan warna putih. Nah, ini ada garis tadi ya, karena kita habis mengeluarkan background tadi. Kita pilih frame type, terus kita pilih none. Nah, dia bakal hilang gitu ya. Nah, ini model yang kedua guys. Model yang ketiga, cara sama, kita bisa kembali Ctrl Z ya kalau kalian nggak mau ribet. Cara yang kedua itu menggunakan yang namanya pen tool, objek tool seperti ini. Terus kalian tekan bagian bawah yang hitamnya ini ya. Kalian pilih pen. Nah, terus kalian pilih ke pojok paling atas ya. Kalian geser ke bawah, jadi dia menyilang gitu ya guys ya. Kalian tekan. Nah, tekan 2 kali untuk menghilangkan pen tool kita kembali lagi ke panah. Setelah ini gimana? Kita lanjut lagi, kita geser dulu bagian yang persegi ini ke atas lagi ya. Di bawah dari pen tool kita tadi. Setelah itu kita beri warna, kita blok warna ya. Nah, dia bakal ke blok itu karena telah dibatasi oleh pen tool tadi ya. Nah, gini. Ini warnai satu-satu guys ya. Nah, setelah ini kita warnakan di bagian sisi sebelahnya ya, tapi di bagian luarnya guys. Nah, seperti ini guys ya. Tuh. Oke. Setelah itu kita group. Kita kembali lagi ke panah. Kita pilih bagian objek ini ya, objek. Terus kita ambil ini, kita tekan, kita save, pilih sampai bagian
yang kita warnai, kita blok warnai tadi ya. Terus kita group, Ctrl G. Setelah itu bagian eras ini mungkin kita pindahkan dulu. Oke. Terus fontnya kita pindahkan dulu karena ini telah selesai ya. Nah, ini kan ada garis hitam-hitam ya. Cara membersihkannya kita blok. Terus kita klik kanan di bagian petak yang ada silangnya gini ya. Nah, dia bakal hilang guys ya. Bagian kanan-kanan tepi-tepian hitamnya itu. Terus bagaimana cara memasukkan background ini? Nah, karena ini telah kita group, jadi dia udah bersatu. Caranya gampang, sama seperti tadi. Kita tekan objek gambar ini, kita klik kanan, kita power clip inside, terus kita masukkan ke dalam. Nah, ini bisa kita atur lagi ya. Terus kalau selesai, kalau sudah, kita tekan centang. Nah, ini dia bentuk yang kedua ya. Dan ini dia bentuk yang ketiga. Nah, setelah kita selesai membuat posternya, kita pilih file ini, terus kita ekspor. Pastikan di sini sudah PDF ya guys. Kita bisa pilih PDF, JPEG atau PNG. Jadi kita mau pilih PDF dulu. Terus contoh tadi udah. Terus ekspor. Oke. Nah, jadi ini udah kesimpan ke file kita. Nanti bisa kita cetak sesuai ukuran yang telah kita pilih tadi ya. Bagaimana mudah ya. Mungkin segitu aja buat video kali ini ya. Video tutorial membuat poster tipografi